Jika dalam khazanah Islam itu memang agak aneh-aneh. Jadi di antara ceritanya dalam hukum-hukum Islam itu ada orang fasiknya minta ampun, tapi minta karena iman sama hadis bahwa nanti kalau ada orang mati disaksikan orang dua, apalagi kalau 4 min ahli jannah maka dia min ahli jannah. Itu dia fasiknya minta ampun, nyewa orang. Nanti kalau saya mati bilang saya orang baik. Betul. Setelah dia mati bayar. Ini baik. Satu kampung nggak ada yang percaya ini saksi bohong. Tapi sama Allah diampuni karena kesaksian suapan. Lalu berarti jangan ngalalo suap ya ndak ada ngalalo suap, ngalalo sedekah. Karena sekarang kalau ada caleg bayar katanya sedekah. Ya sedekah terpaksa. Ini penting saya utarakan karena apa? Allah itu menilai itu tidak sama dengan pikiran kita. Makanya kubu sebelah ini terlalu ekstrem, memaksa Allah berpikiran kayak dia. Satu karena kurang ngaji. Nomor 2 ya tadi emosinya lebih tinggi ketimbang intelektualnya. Ini penting saya utarakan. Ternyata orang yang nyuap tadi apa nilainya plus, yaitu dia iman sama dawai Rasulullah SAW. Kalau yang namanya saksi itu penting, cuma dia mendapat cara itu lewat suap. Tapi kan iman kalau dawai Nabi itu benar, kalau ada saksinya pasti min ahlil jannah. Terus dia nyari saksi harus dibayar. Sekarang sama iya 1 juta. Sekarang saya tanya di KPPS atau di mana-mana saksi pemilu itu dibayar enggak? Dibayar sah apa enggak? Sah. Jadi kadang kebenaran itu harus dibayar. Ini penting saya utarakan karena ada orang perempuan cantik dirayu, digaji supaya main di niklab dibayar jadi orang maksiat. Lalu mungkin ada ustadz gaji dia, bayar dia supaya mondok. Gak tahu terusannya apa, terus dibayar apa enggak tahu saya. Pertanyaannya ketika kamu bayar kemudian jadi santri, itu kamu dosa nyuap apa dosa sodako membiayai proses kebenaran? Sodako. Tapi kalau yang bayar untuk jadi pegawai niklab maka membiayai kemaksiatan. Maka pembiayaan ini penting secara fikih, arahnya kemana? Ke hak apa ke batil? Sehingga di Fathul Mu'in diterangkan misalnya ada orang layak jadi pemimpin dan kemudian rivalnya itu orang yang menyesatkan atau calon perusak bangsa, ya maka calon pemimpin yang soleh itu wajib berkompetisi meskipun bibadlil mal. Karena kalau yang memimpin orang fasik, kampung ini rusak. Kalau yang memimpin orang soleh, kalau gak bayar juga gak jadi, maka wajib bayar. Lah yang soleh bayar ini berstatus sedekah, tapi yang batil ini berstatus suap. Kenapa demikian? Karena yang namanya riswah atau ada yang baca ruswah adalah pembayaran untuk mengehakkan barang batil dan membatilkan barang hak. Sementara pembiayaan orang soleh adalah untuk memperkuat hak. Nah orang tuh nggak tahu, yang ngajinya tidak hatam-hatam tuh taunya pokoknya ar-rosi wal murtasi benar. Tapi nggak pernah mikir lalu definisi riswah atau ruswah itu apa? Ini bukan provokasi supaya semua calon bupati, gubernur nyuap enggak, hanya nyuruh mereka sodako saja. Jadi kalau nggak jadi, tapi sodako betul ya, kalau nggak jadi ya tetap ikhlas, mau dari awal memang sodako. Lah soal geremeng ya bawaan manusia gitu ya. Ya nggak apa-apa namanya tetap geremeng. Ini penting saya utarakan, makanya menurut saya itu bangga dengan Pak Hamid karena sepupu mbah saya itu karena alimnya. Meskipun banyak orang mensifati beliau wali dan memang wali betul, tapi saya tetap menstatuskan beliau orang alim. Yang dari kelaziman alim itu beliau wali. Jangan dibalik, wali dulu baru alim. Karena dalam beliau orang Lasem dan kaidah di Lasem itu fakullu alimin waliyullah walaysa kullu waliyillah aliman. Jadi kalau kaidah di daerah Jawa Tengah itu semua orang alim pasti wali, tapi kalau wali tidak mesti alim. Sehingga kalau menstatuskan alim itu keren. Kalau di Jawa Tengah status alim itu keren. Dan soal keramat yang kaitannya dengan Mbah Mun itu masyhur itu dulu ketika Pak Hamid santai-santai sama Pak D. Taifur sama keluarga. Beliau mau istirahat, kemudian yang datang Kiai Maimun, Mbah Mun zaman itu masih dipanggil Gus. Sopopur, ada Pak Taifur di situ. Kata Pak D. Taifur, saya kalau manggil Pak D itu Gus Mun. Dan itu Pak Hamid ngendikan rojulun alimun wali. Itu orang lelaki yang alim yang wali. Jadi beliau muji Mbah Mun juga alimun dulu, rojulun alimun wali. Ini penting saya utarakan karena kesanatan keilmuan beliau jelas dari beberapa keluarga di Lasem. Karena di daerah Fakhriyah itu yang tempat lahirnya Pak Hamid juga lahirnya mbah saya.
babanya sudah orang alim, termasuk Kiai Sidik Jember itu juga lahirnya di kawasan pondoknya Pak Hamid Bukhari. Kemudian Kiai Sidik punya anak yang namanya Ahmad Sidik yang jadi apa? Roh Islam yang sekarang ada Gus Firjan macam-macam. Itu semuanya juga keluarga. Nah, saya cerita keluarga ini penting bukan karena tafakhur atau tabai, bukan, karena Allah itu membuat satu tradisi besar memang lewat dzurriyyah. Sehingga Allah ngendikan misalnya ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wastabaina. Karena tanpa dzurriyyah itu enggak ada tradisi, enggak ada kultur. Misalnya saya menjadi hafal Quran dulu, bapak saya itu tiap zaman Pak Hamid masih sugeng, yang semaan di sini itu pasti bapak saya, namanya Kiai Haji Nur Salim. Kadang diajak baca Quran di kamarnya Kiai Hamid. Karena kalau bapak saya itu mantu ponaan sama Pak Hamid. Itu dulu bapak saya memotivasi saya supaya hafal Quran itu gini, kowe kudu hafal Quran. Nak kowe hafal Quran, iku kepaten obor. Kok anak merapal luwe duwe alasan. Jadi kalau ada Gus tidak alim itu mesti salah bapaknya. Karena kalau bapaknya bisa baca Wahab, anaknya mau baca Primbon itu malu. Tapi kalau bapaknya sudah